Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi ayat tematik tentang prinsip bimbingan dan konseling Islam Al-Quran Surat Luqman ayat 12-19. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Zahra. Perkenalkan, nama saya Frans Putra Saninata. Perkenalkan, nama saya Anjar Citra Puspita. Perkenalkan, nama saya Ayu Dietri Fabiana. Poin penting ayat 12. Pendidikan akidah menjadi fokus utama dalam ayat 12. Akidah orang-orang musyrik saat itu telah rusak karena mempersekutukan Allah. Penanaman akidah sejak dini pada anak sangat penting sebagai dasar pedoman hidup seorang muslim. Setelah akidah ditanamkan, Luqman mengajarkan sikap bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT. Poin penting ayat 13, Luqman berwasiat kepada anaknya agar tidak mempersekutukan Allah. Larangan berbuat syirik karena syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Ayat ini mengajarkan pendidikan tauhid, ketauhidan kepada Allah. Pendidikan tauhid harus diberikan sejak dini karena menjadi fondasi utama pendidikan agama bagi anak. Dan yang kelima, syirik berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Poin penting ayat 14, perintah untuk menghormati dan berbakti kepada orang tua. Orang tua memiliki jasa yang sangat besar dalam mendidik anak. Penjelasan tentang pengorbanan seorang ibu saat mengandung selama 9 bulan 10 hari. Ibu menyusui dan merawat anak hingga disapih pada usia 2 tahun. Anak diajarkan untuk menghargai dan menyadari perjuangan orang tua. Poin penting ayat 15. Yang pertama adalah anak diajarkan mengetahui perbuatan yang harus dipatuhi dan yang harus ditinggalkan. Yang kedua, tidak boleh mengikuti ajaran orang tua jika mengajak meninggalkan agama yang benar. Yang ketiga, tetap harus menghormati perbuatan baik kepada orang tua meskipun berbeda agama. Yang terakhir adalah hal tersebut menunjukkan sikap toleransi antar umat beragama. Poin ayat 16. Yang pertama, wasiat Luqman Al-Hakim sangat bermanfaat bagi manusia. Yang kedua, manusia dianjurkan untuk mengamalkan dan mematuhi nasihat tersebut. Yang ketiga, Allah akan memberikan keputusan yang adil pada hari kiamat dengan menimbangkan amal perbuatan manusia. Yang keempat, ayat ini mengajarkan agar menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Yang kelima, anak diajarkan untuk selalu berbuat baik walaupun sekecil biji zarah. Yang keenam, setiap perbuatan baik maupun buruk akan mendapatkan balasan. Yang terakhir, pendidikan dari ayat ini bertujuan agar anak mengetahui dan memahami serta mempertimbangkan tujuan dari sikap perbuatan yang dilakukan. Poin ayat 17. Yang pertama, perintah untuk melaksanakan sholat tepat waktu sesuai aturan dan rukun-rukunnya. Yang kedua, mengamalkan sikap amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang ketiga, pendidikan bagi anak sejak dini untuk membiasakan melaksanakan sholat tepat waktu dan dengan tata cara yang benar. Yang keempat, sholat mengandung ridha Allah. Yang kelima, melalui sholat, anak diajarkan memiliki sikap sabar dalam menghadapi cobaan. Poin ayat 18. Yang pertama, larangan memalingkan wajah dari orang lain saat berbicara karena sikap meremehkan atau sombong. Yang kedua, anjuran untuk bersikap rendah hati dan menampilkan wajah yang ramah. Yang ketiga, Luqman Al-Hakim menasihati anaknya agar tidak bersifat sombong. Yang keempat, anak diajarkan untuk tetap rendah hati dan tidak memandang rendah orang lain. Yang kelima, membiasakan memberi sapaan kepada orang lain sebagai bentuk akhlak yang baik. Yang terakhir, sikap ramah dan rendah hati mencerminkan kebaikan seseorang. B. Metode bimbingan yang digunakan dalam surat Luqman ayat 12-19. Kesatu, keteladanan. Keteladanan menjadi metode bimbingan yang sangat penting karena orang tua atau pendidik harus terlebih dahulu mencontohkan nilai-nilai yang diajarkan agar dapat diikuti oleh anak. Yang kedua, yaitu perintah. Salah satu metode bimbingan yang terdapat dalam surat Luqman ayat 12-19 adalah metode perintah. Ayat-ayat tersebut mengandung berbagai bentuk perintah yang bertujuan membimbing manusia menuju perilaku yang baik. Perintah-perintah tersebut menunjukkan bahwa bimbingan dapat dilakukan dengan memberikan arahan yang jelas mengenai perilaku yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan. Yang ketiga, yaitu nasihat. Metode nasihat ini menunjukkan bahwa bimbingan yang efektif dapat dilakukan melalui komunikasi yang lembut, penuh perhatian, dan disertai alasan yang jelas sehingga anak tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi ia juga memahami alasan dibalik perintah tersebut. Yang keempat, peringatan dan
pengingatan. Peringatan ini disampaikan dengan cara yang bijaksana disertai penjelasan tentang akibat dari perbuatan tersebut. Selain itu, terdapat juga pengingatan dengan cara tersebut. Bimbingan tidak hanya menekankan larangan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dalam diri anak untuk memahami kesalahan dan berusaha memperbaiki perilakunya. C. Penerapan prinsip bimbingan konseling Islam yang terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 12-19. Yang pertama ayat 12. Sikap syukur ini juga tercermin dalam perilaku sehari-hari seperti menghargai orang lain, memiliki tenggang rasa dan bersikap positif terhadap sesama. Lalu yang kedua ayat 13. Ayat ini menunjukkan pentingnya orang tua mengajarkan dasar keimanan kepada anak sejak dini agar memiliki keyakinan yang besar seperti percaya diri. Lalu ayat yang ke-14 dalam konteks bimbingan dan konseling Islam, ayat ini mengajarkan manusia untuk menghormati, menaati dan berbuat baik kepada orang tua sebagai bagian dari akhlak yang mulia, serta menyadari jasa orang tua dan merawat dan membesarkan anak. Lalu yang keempat yaitu ayat 15 menekankan cara bersikap kepada orang tua dalam kehidupan sosial, yaitu tetap memperlakukan mereka dengan baik dan sopan dalam pergaulan di dunia. Ayat ini juga mengatakan bahwa manusia tetap harus mengikuti jalan yang benar dan menaati perintah Allah. Lalu yang kelima yaitu ayat ke-16, anak dibimbing agar selalu berbuat baik karena Allah mengetahui segala sesuatu, baik terlihat maupun yang tersembunyi. Contohnya membiasakan anak jujur, tidak mencontek saat ujian dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Lalu ayat 17, dalam konteks bimbingan dan konseling Islam, nilai ini berkaitan dengan bimbingan ibadah, yaitu membantu individu meningkatkan ketaatan kepada Allah melalui pelaksanaan ibadah dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga terbentuk pribadi yang taat, sabar, dan berakhlak. Lalu ayat ke-18, dalam konteks bimbingan dan konseling Islam, manusia diperintahkan untuk bersikap rendah hati, tidak merendahkan orang lain, dan tidak membanggakan diri di hadapan orang lain. Lalu yang terakhir ayat 19 yaitu menekankan sikap sederhana dan santun dalam perilaku, seperti berjalan dengan sederhana dan berbicara dengan suara lembut serta tidak berlebihan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.